Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Kamis 18 Agustus 2022. Kembali lagi saya Pendeta Paben Sumitro STH mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pada pagi hari ini kembali lagi kami bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk membaca dan menggumuli akan firman Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi mulut bibir hamba-Mu pada saat ini, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gambang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang dicabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjuangan kita digambarkan sebagai suatu perlombaan, dan kita sedang berlomba dalam pertandingan yang diharuskan bagi kita, yaitu pertandingan iman. Tujuan dari perlombaan yang diwajibkan ini adalah untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana caranya supaya mendapatkan mahkota kehidupan yang disiapkan itu? Tentunya tidak lain adalah kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa mempersiapkan diri dan juga latihan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin dapat bersaing dengan peserta lainnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya kehidupan rohani kita. Harus ada latihannya. Diibaratkan seorang atlet yang sedang bertanding harus memiliki fisik kuat dan sehat. Karena itu, ia harus mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Kita sebagai orang-orang percaya bahwa firman Tuhanlah sebagai makanan rohani kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi seorang juara, yaitu memenangkan pertandingan iman, supaya semakin kokoh dan kuat, supaya tidak lemah dan putus asa, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui nas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mempunyai banyak saksi. Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya bahwa banyak orang yang memperhatikan segala perkataan dan perbuatan kita, tingkah laku kita. Maka mata mereka tertuju kepada kita. Karena itu harus ekstra hati-hati. Kita harus menanggalkan dosa-dosa kita. Harus bertobat dan tidak berbuat dosa. Yang mana yang dapat merintangi setiap perjalanan kehidupan kita. Kemudian juga dengan tekun berlomba dalam pertandingan iman, percaya kepada Yesus Kristus. Seperti rajin beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan muliakan nama Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa mata harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun mikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi, dalam ayat ini, tinggalkanlah perbuatan dosa dan kejahatan. Hindari nafsu duniawi yang merintangi setiap jalan kehidupan kita. Berbuat kebaikanlah, lakukanlah kasih, hiduplah dalam damai satu dengan yang lainnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Begitu juga dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, karena Dialah yang akan memimpin kita dalam iman, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu tekun menanggung bantahan. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak, Ibu, saudara, supaya mata kita tertuju kepada Dia, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, ingat-ingatlah selalu akan Dia, sebab Dia sudah mengorbankan dirinya, menyerahkan hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Semuanya itu dilakukan untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kematian kekal. Sedangkan pergumulan, perlawanan kita terhadap dosa belumlah seberapa. Di dalam nas kita saat ini belum sampai mencucurkan darah, tidak melebihi daripada kekuatan kita, belumlah apa-apa. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita renungi dan kita bertekun di dalam Tuhan. Berlombalah sedemikian rupa di dalam Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Ayatnya yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dengan pertanyaan yang sopan, Rasul Paulus mengingatkan, yaitu, sudah lupakah mereka akan nasihat yang berbicara kepada mereka seperti kepada anak-anak? Firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya sebagai anak-anaknya jangan pernah menganggap enteng didikan Tuhan. Janganlah pernah mengabaikan pendidikan, nasihat Tuhan, firman Tuhan. Janganlah putus asa jika kita selalu diperingatkannya, ditegur oleh Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita yang menyayangi kita. Dia tidak ingin kita terhilang, tetapi Dia membawa kita, mengajak kita untuk terus bertekun dalam iman dan pengharapan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, Allah memperlakukan kita seperti anak. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai dan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita mendapatkan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak-anak, sebagai anaknya, bahwa Tuhan mengingatkan, menegur, memukul kita karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat sayang kepada kita. Dan apabila kita harus menanggung ganjaran, maka Allah akan memperlakukan kita seperti anak. Semua anak pasti pernah dihajar oleh ayahnya. Demikian pula kita sebagai anak-anak Allah mengajar kita karena Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas yang kita renungkan ini, Rasul Paulus sangat dahsyat dan luar biasa memberikan nasihat kepada kita yang berkaitan dengan bertekun dalam iman dan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Selalu bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata terus tertuju kepada Kristus Tuhan kita, yang senantiasa memimpin ke dalam iman, tetap setia, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah, dan melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik
melalui kehidupan kita yang kita jalani sepanjang hari ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan setulus hati kita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan lebih-lebih di sepanjang hari ini, walaupun ada banyak badai, ada banyak ujian, cobaan, tantangan yang setiap hari kita lalui dan lewati. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu melindungi kita, menyertai kita dengan tiang awan dan tiang apinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana pada pagi hari ini kembali lagi kami boleh mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Walaupun sebentar kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan diingatkan kembali untuk selalu bertekun dalam iman dan pengharapan kami. Tetap setia dalam Tuhan, terus memuji muliakan nama Tuhan, hidup dalam firman-Mu. Walaupun ada banyak badai, cobaan dalam kehidupan ini, tapi tidak membuat kami lemah, tapi terus membuat kami maju, membuat kami kuat, tidak berputus asa, tapi boleh melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Bapa di sorga, kembali lagi kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami di sepanjang hari ini. Kami ingin menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Begitu juga dalam segala aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan, baik di berbagai bidang masing-masing Tuhan, agar boleh dikerjakan, dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Berikan kami hikmat dan kesabaran, keselamatan dan perlindungan daripada Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi. Bila di tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau boleh tilik keberadaan jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan mereka. Tuhan bimbing, Tuhan berkati, agar persekutuan mereka semakin kokoh, semakin kuat, tetap dipersatukan dalam kasih Tuhan. Mereka terus semangat hidup dalam firman-Mu. Demikian juga dalam pelayanan yang dilakukan majelis jemaat, penetua dan diakon, pendeta ataupun pikaris yang melayani. Tuhan urapi, Tuhan mampukan mereka agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin, baik dalam kesaksian, baik dalam pelayanan maupun diakonia. Mereka bersinergi untuk membimbing dalam melayani, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, di jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang berbuah selalu. Begitu juga ya Bapa, hamba berdoa setiap rencana, bahkan kehidupan mereka sepanjang hari ini. Apapun kegiatan yang mereka lakukan dalam berjemaat, dalam persekutuan mereka, Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh kehidupan jemaat GKI Immanuel Tumbang Baloi, bahkan dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan,
Tuhan buka jalan, karena Engkaulah Bapa yang baik. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mengalami sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Karena Engkaulah tabib dan yang agung dan heran adanya bagi jemaat-Mu, jemaat di KRI Tembang Baloi. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba juga berdoa pada saat ini, di mana kemarin kami segenap rakyat bangsa Indonesia boleh memperingati ulang tahun negara Indonesia yang kami cintai. Ini yang ke-77 tahun. Biarlah di usia negara kami, bangsa Indonesia ini, boleh kami maknai, boleh kami isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif dalam membangun, dalam mensejahterakan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik pusat maupun sampai ke daerah, sehingga dalam mereka memimpin diberikan kebijaksanaan, kejujuran, tanggung jawab dalam melayani masyarakat rakyat bangsa Indonesia ini, agar boleh maju terus bertumbuh, bahkan berkeadilan, sejahtera, makmur, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Boleh menikmati kemerdekaan yang telah Engkau berikan dan telah Engkau anugerahkan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga kembali ingin menyerahkan kehidupan kami saat ini, bahkan di sepanjang hari ini, bila semuanya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami. Dan doa ini kami serahkan dan alaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.